Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 2 dengan saya sendiri, Celia Nova Gusani, dengan NIM 2404020031. Saya Aswa Seligowo dengan NIM 2404020010. Saya Zahwa Ivana Aurelia dengan 3 digit NIM terakhir 013. Saya Uswatun Dwi Farah dengan NIM 2404020023. Saya Sandi Junior Pratama dengan NIM 2404020033. Dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan yang kami hormati yaitu Bapak Dr. Walid SPD MSI dan Ibu Fasia SPD MPD. Cizibum hadir sebagai usaha kuliner yang memanfaatkan peluang berkembangnya minat masyarakat, khususnya pada kalangan muda, terhadap cemilan yang inovatif serta cita rasa yang unik. Cizibum mengeluarkan 2 produk yaitu Kejora atau keju aroma dan Cisava atau singkong keju dengan pilihan varian rasa keju balado dengan rasa yang pedas dan topping glaze dengan rasa yang manis, sehingga memberikan pilihan sesuai dengan minat konsumen. Dalam menghadapi persaingan industri kuliner yang semakin ketat, Cizibum berkomitmen menjaga kualitas rasa, kebersihan, dan pelayanan, serta terus berinovasi dalam pengembangan produk dan strategi penjualan. Dengan konsistensi tersebut, Cizibum berupaya membangun kepercayaan pelanggan dan menjadi camilan pilihan masyarakat. Oke, sebelumnya di sini kami membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat Kejora dan Cisava seperti minyak, gula, keju, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Untuk pembuatan keju aroma atau kejora, kita memerlukan kulit lumpia, keju, gula, glaze, air, tepung, minyak, talenan, wajan, kompor, spatula, pisau, piring, sendok, serta wadah untuk glaze. Nah, selanjutnya alat dan bahan untuk membuat singkong keju atau Cisava yaitu singkong, keju, balado, glaze, air, garam, bawang putih, baking soda, kunyit bubuk, bumbu balado, minyak goreng, parutan, wajan, kompor, spatula, baskom, pisau, dan talenan. Untuk langkah pertama, kita kupas terlebih dahulu kulit lumpianya ya. Sebelumnya, pastikan tangan kalian benar-benar bersih dengan mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, potong keju dengan panjang dan kecil seperti pada video. Kemudian ambil keju dan beri sedikit gula di atas kulit lumpia, lalu gulung seperti di video. Dan beri air yang sudah dicampurkan dengan tepung untuk merakatkan kulit lumpia. Selanjutnya, panaskan minyak dan tunggu minyak hingga panas. Setelah minyak panas, bisa memasukkan keju aroma yang sudah digulung tadi. Masak hingga golden brown. Nah, sambil menunggu penggorengan, bisa menuliskan data pesanan di box masing-masing agar tidak ada salah dalam pengiriman, dan juga menempelkan logo stiker brand kami. Setelah keju aroma selesai digoreng dan ditiriskan, kita bisa melakukan tahap packing. Pada pengembangan usaha ini, kami menambahkan keju aroma menjadi isi 8. Kemudian taruh glaze ke tempat lain. Kami ada 3 varian glaze, yaitu coklat, green tea, dan tiramisu. Nah, selanjutnya beri topping glaze sesuai keinginan para customer. Oke, yang pertama kita kupas singkongnya terlebih dahulu. Pastikan tangan kalian bersih ya teman-teman. Setelah semua singkong terkupas, rendam singkong dengan air bersih selama 30 menit sampai 1 jam. Selanjutnya, haluskan bawang putih dan berikut tampilan bawang putih yang sudah dihaluskan. Setelah menunggu tadi singkongnya direndam, pindahkan ke dalam wadah yang berisi air bersih juga untuk melakukan pengerebusan. Selanjutnya, tambahkan kunyit bubuk, lalu aduk hingga merata agar warnanya terlihat lebih menarik. Selanjutnya, masukkan bawang putih yang sudah kita haluskan tadi dan aduk sampai merata. Kemudian, tambahkan baking soda secukupnya. Lalu yang terakhir, masukkan garam secukupnya. Lalu kita rebus beberapa menit sampai singkongnya lembut dan lunak. Nah, berikut tampilan singkong yang selesai direbus. Kemudian kita goreng singkong yang telah kita rebus tadi sampai golden brown. Setelah digoreng dan ditiriskan, selanjutnya masuk ke tahap packing. Sama seperti Kejora tadi, Cisava juga diberi logo serta diberi data nama pesanan pada masing-masing box. Nah, pada produk Cisava kami,
Di sini kami menyediakan dua varian topping, yaitu yang pertama balado keju yang seperti terlihat pada video berikut. Dan untuk topping yang kedua, dengan pengembangan usaha kami, untuk Cisava kami memakai topping glaze. Di sini untuk varian glaze-nya juga ada rasa coklat, green tea, dan tiramisu. Nah, di sini ada beberapa orderan Cisava. Di sini ada yang memakai topping balado keju dan ada juga yang memakai topping glaze sesuai dengan permintaan customer. Berikut ini adalah dokumentasi saat penyusunan laporan. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT, yaitu yang pertama ada strength atau kekuatan, kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga ada opportunity atau peluang, dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Selanjutnya di sini ada tabel modal produksi, berikut rincian pengeluaran dari PO pertama hingga PO keempat dengan total pengeluaran yaitu sebesar Rp369.754. Kemudian ada data pesanan pada penjualan PO pertama sebesar Rp160.000, pada PO kedua sebesar Rp138.000. Selanjutnya pada PO ketiga sebesar Rp164.000 dan yang terakhir pada PO keempat sebesar Rp184.000. Selanjutnya pada tabel rincian keuntungan dari PO pertama sampai PO keempat, kami mendapatkan pendapatan atau pemasukan sebesar Rp646.000 dan pengeluaran sebesar Rp369.754, sehingga kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp276.246. Setiap PO menghasilkan jumlah keuntungan yang berbeda karena variasi jumlah pesanan, perbedaan komposisi bahan, serta perubahan biaya produksi. Setelah seluruh pendapatan dan pengeluaran direkap, total keuntungan dari PO 1 hingga PO 4 mencapai Rp276.246. Kemudian di sini ada data rincian pembelian dari PO pertama, kedua, ketiga, hingga PO terakhir yaitu keempat. Dan kami telah mempublikasikan keempat pamflet dari PO pertama hingga PO keempat. Di sini ada beberapa testimoni dari konsumen. Kemudian dapat kita tarik kesimpulan, yaitu secara keseluruhan, kegiatan pengembangan usaha ini memberikan pengalaman nyata dalam mengelola bisnis skala kecil, mulai dari pencatatan pesanan, perhitungan modal, produksi, pemasaran, hingga evaluasi hasil. Usaha dinilai layak untuk dikembangkan lebih lanjut karena memiliki potensi pasar yang cukup baik dan menghasilkan keuntungan. Pesan terhadap usaha Cizibum ini adalah, lewat usaha ini kami belajar langsung cara membuat sekaligus menjual dua produk kami, yaitu Kejora dan Cisava. Lalu rasanya yang gurih, renyah, dan lembut membuat banyak orang ketagihan dan ingin membeli lagi. Dan kegiatan ini juga membuat kami semakin kompak dalam bekerja sama dan berbagi tugas. Pesan, semoga Cizibum bisa terus berkembang dan menjadi camilan yang makin banyak disukai. Yang kedua, terima kasih buat semua yang sudah mencoba, mendukung, dan memberi masukan. Lalu yang ketiga, kami berusaha tetap menjaga kualitas, kebersihan, dan harga yang ramah di kantong. Kemudian saran dari kalian sangat membantu agar Cizibum bisa menjadi lebih baik lagi. Gonyong baru apa kok? Ya. Ini tadi nenteng-nenteng ini sama. Oke, terima kasih. Tenenonet. Enggak sih guys? Ya boleh. Ini biasa kok. Kita tunggu. Set.